Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indahnya Islami. Kajian Islami, masa kini, pertemanan yang tidak sehat membuat orang-orang saling menyebarkan isu buruk atau bertindak jahat satu sama lain. Memilih teman menjadi hal wajib bagi kita untuk menghindari penyesalan di hari berikutnya. Ternyata ada doa khusus untuk dijauhkan dari teman yang tidak baik, yaitu, Ya Allah, lindungilah aku dari teman yang menipu, matanya melihatku, tapi hatinya mengawasiku. Jika dia mengetahui kebaikanku disembunyikan, jika dia mengetahui keburukanku disiarkannya. Hadis riwayat Ibnu Hajar. Berikut ini 9 sifat teman yang buruk menurut ajaran Islam. 1. Malas beribadah. Seorang teman yang malas melakukan ibadah akan memengaruhi dirimu. Faktor ini patutnya kamu jadikan pertimbangan dalam memilih teman. Orang yang lalai ibadah merupakan salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Surat An-Nisa ayat 142. 2. Egois merupakan faktor utama dari segala penyakit hati dan sifat buruk. Dalam situasi yang sulit, ia tega merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Allah telah menyebut sifat tercela ini di dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia diciptakan keras kepala, putus asa ketika hal-hal buruk terjadi, menyesali ketika hal-hal baik datang. Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. 3. Sering berbohong. Berkata bohong memang selalu menjadi api dalam setiap hubungan, termasuk juga hubungan pertemanan. Pondasi awal yang harus dimiliki seseorang adalah berkata jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. 4. Suka ingkar janji. Dalam memilih teman sebaiknya yang tidak suka ingkar janji. Sifat amanah seorang teman akan meminimalisir kewaspadaan satu sama lain. Allah berfirman, sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 76. 5. Mudah memutus silaturahmi. Pentingnya silaturahmi dalam Islam ditegaskan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dengan memberi ancaman kepada siapapun yang memutus silaturahmi. Diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya tidak mengajak berbicara karena benci lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. 6. Bermuka dua. Sifat bermuka dua juga salah satu sifat orang munafik. Orang munafik cenderung tidak teguh pendirian seperti ayat berikut ini. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. 7. Sombong atau ria. Seorang manusia harusnya merasa lemah serta rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa sisi alam. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 8. Bangga dengan dosa yang diperbuat. Dosa yang diperbuat merupakan aib. Sebagai seorang muslim, kita harus menguburnya dengan taubat dan bersumpah tak mengulangi lagi. Namun bagi orang yang malah membanggakan dan membenarkan perbuatannya, itu sungguh tidak baik. Hal tersebut tercantum dalam ayat berikut ini. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir dan aku beri kesenangan, sementara kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Ali Imran ayat 126. Firman Allah tentang para pendosa, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Surat Al-Mu'minun ayat 108. 9. Dengki. Sifat dengki tidak ditampakkan oleh pemiliknya, namun efeknya bisa menimbulkan perilaku buruk lainnya seperti ghibah dan fitnah. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya.
Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Surat Ali Imran ayat 120. Rasulullah bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat mematikan api. Sholat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian penjelasan singkat mengenai 9 sifat teman yang sebaiknya dijauhi menurut ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.